زيني بالأمير أنا أحبك وشر الرحمة والمغفرة لله جل بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص قوما بمحبته وقام قوما بخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Yang artinya bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah Ta'ala, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang yang bersyukur. Bermula nasab keturunan Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Malik bin Muhammad Salman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari. Dan bermula nasab beliau dari pihak ibunya adalah Masdiyah binti Sobiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin Maulana Syekh Muhammad Asyad bin Al-Banjari. Maka ketemulah nasab kedua orang tuanya pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Khalid. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika dalam kandungan ibunya, maka ibunya diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah yang melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan ibunya. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tidak ada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau. Itu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar, dan untuk mendapatkan keamanan maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Keraton menuju ke kampung Tugu Irang Seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sophia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu di kampung Tugu Irang Seberang itu, karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Abdul bin Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika beliau dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lahirnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya pun yang bernama Sabiah mengira kalau cucu itu akan meninggal dunia. Maka dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya pun berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun terdengar. Akan tetapi tiada ia mau menyusul kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa beliau mau ia menyusul kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan muhrim, mahram. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wal akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika wal fawzul mubin. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka itu
terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busyra, berita gembira di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi diri Allah. Inilah keberuntungan yang amat besar. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu di sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah dari hal yang tidak terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya Sabiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Haji Zainal Ilmi dalam pagar bahwa di rumahnya ada seorang anak yang dipilih oleh Allah agar ia memeliharakan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri, itu yang bernama Muhammad Zaini. Dan juga adalah radhiyallahu anhu tidak pernah ihtilam seumur hidup, hingga baliknya pun hanya disebabkan sampai umur itu tatkala umurnya telah mencapai 15 tahun. Dan adalah beliau ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat disyarahinya kabar gembira berupa mimpi yang baik. Yang antaranya pada suatu malam Jumat adalah beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia, yang artinya kapal para wali-wali. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika beliau ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah atau diusir oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itu dia dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan serbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pekan itu kepada beliau, serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainul Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Wallahu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Selagi meninggikan oleh Allah akan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan bermula Allah Ta'ala adalah yang amat mengetahui dan barang yang dengan barang yang kamu perbuat. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbing beliau adalah orang tuanya dan neneknya sendiri, yang mengajari akan ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada Guru Hasan Pasayangan. Dan ketika usianya mendekati 7 tahun sudah dimulai ia belajar di madrasah Islamnya di kampung Karaton Martapura. Dan adalah ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di madrasah Darussalam Martapura. Dan bermula guru pembimbingnya yang pertama secara rohani adalah Al-Alim Al-Allamah Datuk Ali Junaid Barra bin Al-Alim Al-Fadil Qadi Muhammad Amin bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Azad Al-Banjari, yang membimbing beliau untuk berguru kepada Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Datuk bin Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Farisi bin Al-Alim Al-Fadil Rabi'ah bin Muhammad bin Asia binti Maulana Syekh Muhammad Azad Al-Banjari untuk mempelajari hal ihwal tentang Muhammad. Wallahu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan bermula orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka akan jalan menuju kami.
dan adalah tabiat beliau radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengekalkan ia akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam, dan tiadalah ia tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit dua, karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarganya. Dan lagi adalah beliau di waktu mudanya suka berkhulwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukannya adalah dengan melazimi membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali dalam sehari semalam. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan gurunya dianjurkan beliau agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Maka sejak itulah beliau lebih memperbanyak membaca salawat. Setengah daripadanya yaitu mengamalkan membaca kitab Dalailul Khairat hingga 2 khatam dalam sehari semalam. يا رب وارحم شيخنا بالبدن وسبى في قبر الرحمة والنعم بجاه ربنا حسن مقاصدنا واختم بخاتمة الحسنى مع السلام. وصل يا ربنا على النبي الحاشم والآل والصحب وأتباع كلهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين.